Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sahabat teman-teman Asiantiker Psikosomatik, bertemu lagi dengan channel saya, Mbah Gundul Channel. Mohon di subscribe, like, komen, karena dukungan Anda adalah sangat berharga. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya tentang gimana saya menghadapi suatu penyakit, yaitu yang dinamakan penyakit sejuta rasa, yaitu GERD, asientas psikosomatik atau asam lambung disebut itu. Itu penyakit yang luar biasa, sulit penyembuhannya kalau kita tidak tahu ilmunya, yaitu apalagi kita tidak menjalankan 3P, benar-benar sulit ya. Dulu saya pernah kena asam lambung itu di tahun 2012, itu selama satu tahun. Tapi saya tidak tahu kalau itu saya sudah termasuk terkena GERD asientas psikosomatik. Yang aku tahu hanya cuman aku kena asam lambung, itu tidak sembuh-sembuh teman-teman ya. Saya keluar masuk rumah sakit, saya berobat ke sana kemari, itu nggak sembuh. Waktu itu saya berobat di daerah Nganjuk, dan di situ saya bertemu dengan kakak saya, anaknya Pak Di saya. Dia bilang ke saya, kemana aja kamu berobat, kamu tidak akan pernah sembuh kalau kamu tidak bisa mengontrol pikiran kamu sendiri gitu. Terus waktu saya berpikir, karena saya waktu itu terkena penyakit itu selalu tegang, cemas, was-was, khawatir, takut mati ya, itu katanya dia itu obat itu hanya bisa menyembuhkan 25%, yang 75% adalah diri sendiri itu waktu itu ya. Dan setelah saya bertemu itu, saya pulang, saya mau berobat lagi nggak ada uang, mau ke dokter nggak punya uang, mau periksa nggak punya uang, saya memutuskan untuk pindah ke herbal. Waktu itu herbal saya mencari di ladang-ladang kayak gitu, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur, aku campur sama madu sama gula merah, gula aren itu namanya, gula aren itu. Setelah saya berobat selama mungkin 5 bulan, saya juga makan saya ada pantangan gitu. Akhirnya waktu itu saya sembuh total di tahun 2012 sampai tahun 2013 saya sembuh total. Setelah sembuh, saya tidak mengontrol lagi, makan saya ngawur, istirahat saya tidak teratur, pola hidup saya tidak teratur, pokoknya amburadul lah istilahnya. Dan ketepatan di tahun ini 2019 saya kambuh lagi, sampai saya kena radang usus, harus dioperasi. Setelah dioperasi, asam lambung saya kumat lagi, asientas lagi, GERD lagi, kena psikosomatik lagi, dan sekarang ini aja saya masih dalam masa penyembuhan. Gini teman-teman, kalau kita terkena asam lambung atau yang dinamakan GERD asientas psikosomatik, itu kalau kita tidak menjalankan 3P, itu akan sulit sembuhnya, benar-benar sulit, bahkan tidak akan sembuh. Kita harus benar-benar menjalankan 3P. P yang pertama adalah pola makan. Pola makan kita itu benar-benar kita harus pantangin, bersantan, minyak, pedas, kecut, yang mengandung coklat, susu, itu mungkin harus dipantangin selama kurang lebih 1 bulan teman-teman, bisa 2 bulan. Makanya kalau saya itu cuman nasi putih ya sama kerupuk sama tahu saya goreng sama tempe gitu. Pola makan saya begini,
saya jam 7 pagi makan, selang 2 jam saya makan lagi ya, 10 suap 5 suap ya, sedikit-dikit, jangan sampai kenyang, perut kita jangan sampai kenyang, kita harus makan. Mungkin satu hari bisa 5 kali sampai 6 kali saya makan 2 jam sekali. Setelah makan minum air putih itu satu harinya harus 8 gelas teman-teman ya. Dan setelah makan jangan lupa itu air manis dari gula pasir ya, 1 gelas itu untuk menambah glukosa kita. Karena orang-orang yang kena asientas, kena asam lambung, GERD itu berpikirnya itu tidak normal. Dia berpikir itu benar-benar menghabiskan energi sehingga glukosanya berkurang, gitu kan. Jadi kita kadang-kadang lemas, kadang-kadang kelingan, kadang-kadang gemeter, itu karena glukosa kita berkurang. Kalau harus normal harus 140 atau 100 atau 130. Kalau sampai 90, 100 atau 80 kita pasti kelingan, kita lemas, kita gemeter, kita nggak mau mati rasanya kayak gitu. Ada ketakutan di situ ya, itulah. Dan P yang kedua adalah pola pikir. Pikir kita harus tenang, santai, rileks, bahagia. Pokoknya kita harus merasa bahagia terus. Kita jangan sampai bersedih, sampai cemas, sampai marah, atau itu salah satunya akan menimbulkan asientas kita kumat lagi, nanti lambung kita naik lagi gitu. Kita harus benar-benar tenang, damai hati kita. Kita kalau menonton YouTube jangan browsing-browsing yang penyakit ini ya. Kita tonton aja yang lucu-lucu biar kita bisa tertawa, kita bisa senang, nggak ada kecemasan dalam diri kita, nggak ada ketakutan dalam diri kita. Itu salah satu penyebab supaya kita cepat sembuh dari asam lambung dan psikosomatik. Dan pola yang ketiga adalah pola hidup. Kita harus olahraga. Bagaimana olahraganya orang terkena asam lambung? Kan lemas, cuma jalan aja teman-teman ya. Kita jalan aja, kita jalan ya mungkin 100 meter lah di waktu terik matahari, di bawah sinar terik matahari. Kita harus keluar aja, jalan aja biasa gitu, perenggangan biasa gitu, jangan sampai kecapean, karena capek juga itu juga menimbulkan kambuh lagi asam lambung kita, asientas kita lagi ya. Kita jalan, yang penting kita keluar keringat gitu ya. Itulah pengalaman saya, mudah-mudahan ini manfaat bagi teman-teman yang terkena asam lambung, asientas psikosomatik. Tapi yang banyak itu nggak tahu kalau dia itu sudah kena GERD, sudah kena asientas, sudah kena psikosomatik, dia nggak tahu. Taunya dia hanya cuma asam lambung. Jadi dia tidak menjalankan 3P. Jadi sulit sembuhnya. Kadang bertahun-tahun, kadang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu. Nah, kalau kita tahu ilmunya, ya bagaimana kita caranya mengobati, ya pola pikir kita, pola makan kita, pola hidup kita. Kalau tidur nyender teman-teman, itu kalau kita terkena asam lambung jangan sampai rebahan antara sini sama sini itu nggak boleh sejajar, harus nyender gitu. Jadi asam lambung kita tidak akan naik ke kerongkongan, ke esophagus kita tidak akan terbuka gitu ya. Ya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat bagi yang teman-teman yang masih menderita asam lambung, asientas, psikosomatik ya. Jalankan 3P, insya Allah cepat sembuh. Akhiri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.